Anggaplah jaksa baru mengajukan tuntutan 2 hari lagi. Lalu hakim juga menjatuhkan vonis hukuman bagi saya 4 bulan lagi. Tambah 1 lagi, hari eksekusi baru tiba 5 tahun lagi. Semua masih jauh. Tapi sesungguhnya hari ini saya sudah jadi manusia gentayangan. Man walking syndrome. Hari-hari sudah berhenti ketika semua hal sudah tidak punya arti. Ketika hari ini praktis saya sudah Jaksa penuntut umum dalam sidang kasus penyeludupan 2 ton narkotika jenis sabu-sabu di Pengadilan Negeri Batam, Kepulauan Riau, memberikan tuntutan hukuman mati. Lihat Pak, anak saya ini apa pantas anak saya dituduh seperti ini Pak. Proses hukum itu mengubah dari kegamangan menjadi kemantapan. Keraguan-raguan harus diubah menjadi kepastian, menjadi keyakinan. Ringkas kata, ringkas cerita, yang namanya proses pidana mulai dari polisi sampai kemudian di pengadilan plus masuk penjara, sebetulnya itu penuh dengan ketidakpastian. Jadi betapa luar biasanya, betapa dahsyatnya ketika hakim memutus bahwa seorang terdakwa layak dijatuhi hukuman luar biasa. Karena kita tentu sepakat itu merupakan misteri ilahi. Tapi ketika hakim tok hukuman bagi terdakwa, misteri itu serta-merta sirna. Tidak ada lagi. Seolah terdakwa sudah tahu kapan nyawa akan lepas dari raganya. Tapi coba kita lihat lagi. Keraguan-raguan seperti apa yang mewarnai seluruh proses hukum itu. Mulai dari ketika jaksa mengajukan tuntutan. Berarti jaksa yakin betul locus of control terdakwa sepenuhnya ada pada internal diri dia. Yang saya maksud begini. Di ruang sidang ketika terjadi pertarungan antara jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, mereka akan saling bertarung tentang locus of control, tentang siapa sesungguhnya yang menjadi sebab musabab munculnya perilaku jahat ini. Kalau penasihat hukum sudah barang tentu mencoba meyakinkan hakim bahwa terdakwa ini melakukan kejahatan, terdakwa ini melakukan perbuatan pidana karena faktor eksternal, locus of control eksternal, karena pengaruh orang lain, karena pemerintahnya tidak becus mengurus negara sehingga ekonomi jadi morat-marit, karena apapun itu yang sumbernya datang dari luar diri si terdakwa sendiri, locus of control eksternal. Kalau si penasihat hukum berhasil memperjuangkan posisi ini, maka hakim hitung-hitungan akan menjatuhkan hukuman yang ringan atau bahkan memutus bebas si terdakwa. Karena hakim pun beranggapan iya ya, ternyata betapapun terdakwa ini seorang bandit, tapi kenapa dia jadi bandit, kenapa dia jadi kriminal, ya sumbernya bukan datang dari dia sendiri. Beda dengan jaksa penuntut umum. Kalau jaksa penuntut umum justru ingin mengatakan, wahai majelis hakim, wahai yang mulia, wahai wakil Tuhan, orang ini jadi penyamun ya karena sebab musababnya datang dari dia sendiri. Tidak bisa mengendalikan diri, nafsunya terlalu tinggi, tannya tidak terkendali, rusak dari sananya ya orang ini, si terdakwa ini. Locus of control internal. Itu target si jaksa penuntut umum yang coba disampaikan kepada hakim. Nah, sekali lagi, kalau ternyata hakim lebih percaya pada perkataan jaksa, maka hakim memang melihat ini manusia memang, ini terdakwa memang jahat. Sehingga sudah sepatutnya dihukum berat.
termasuk hukuman. Hukum. Jadi kita bisa bayangkan ada keraguan-raguan, ini sebabnya dari internal, dari diri si terdakwa sendiri, atau dari eksternal, dari pihak luar diri si terdakwa. Itu pergulatan yang sudah dilakukan oleh jaksa dan penasihat hukum sejak 0 kilometer proses persidangan dimulai. Selesai? Belum. Sekarang kita pindah ke sanubarinya hakim. Kalau kita baca putusan, bunyinya selalu begini. Terbukti sah dan meyakinkan. Saya ulangi ya, hakim selalu mengatakan sebelum dia ketokkan palunya itu, terdakwa terbukti sah dan meyakinkan. Apa bedanya? Kalau sah itu berarti bicara tentang ketersediaan alat bukti. Berarti secara objektif memang terdakwa ini sungguh-sungguh didukung oleh 2 alat bukti melakukan pidana. Tidak bisa kemudian diganggu-gugat. Sudah ada misalnya, sudah ada korbannya. Intinya 2 alat bukti merupakan tolok ukur objektif bagi hakim untuk kemudian mengatakan terbukti sah. Beda dengan meyakinkan. Kalau meyakinkan itu fokus pada subjektivitas si hakim. Perasaannya si hakim. Seberapa jauh terlepas dari bukti-bukti itu, hati kecil hakim ini yakin tidak sesungguhnya bahwa terdakwa ini memang manusia ahli neraka. Kalau kita baca putusan terbukti sah dan meyakinkan, maka memang pilihannya hanya 2. Sah atau tidak sah. Begitu pula yakin atau tidak yakin. Jadi subjektivitas si hakim, hati kecil si hakim itu seolah hanya bisa dipilah menjadi 2 bagian saja. Hitam atau putih, 1 atau 0, yakin atau tidak yakin. Kutubnya ekstrim 2 sisi. Tapi beda cara pandang hukum memang dengan cara pandang psikologi. Psikologi forensik justru mengatakan bobot atau derajat keyakinan hakim itu bukan cuma 2 sisi, bukan yakin atau tidak yakin saja. Paling tidak ada 5 level, ada 5 tingkat keyakinan. Mulai dari keyakinan yang paling tipis hingga keyakinan yang sempurna, yang mutlak adanya. Di antara itu berarti gradasi, berarti keraguan-raguan, berarti rasa sanksi. Nah, ketentuannya sudah jelas. Begitu ada ketidakyakinan, begitu ada keraguan-raguan walaupun hanya secuil, maka semestinya hakim menjatuhkan putusan terdakwa bebas. Walaupun keyakinannya hanya secuil. Untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, untuk menyatakan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatannya, keyakinan hakim harus bundar sempurna. Tapi kalau kita mau jujur, kodrat manusia itu penuh dengan kesalahan, penuh dengan kekhilafan, penuh dengan kealpaan, penuh dengan keraguan-raguan. Termasuk hakim. Karena betapapun hakim disebut sebagai wakil Tuhan, tetap saja kalau toganya ditanggalkan, kalau palunya disimpan, lalu dipaksa turun dari singgasana, hakim sama dengan saya. Hakim sama dengan terdakwa. Hakim sama dengan kriminal. Yaitu penuh dengan kesalahan, penuh dengan keraguan-raguan. Itulah sisi kemanusiaan hakim. Jadi, karena saya yakin betul bahwa hakim tidak sepenuhnya yakin, maka hitung-hitungan di atas kertas semestinya lebih banyak loh terdakwa yang akhirnya dinyatakan bebas oleh hakim. Karena sekali lagi, sepertinya mustahil hakim punya keyakinan yang 100% bundar sempurna, absolut, tidak bisa dipatahkan. Sepertinya tidak mungkin. Jadi apa boleh buat? Kalau hakim kemudian sanggup mengatakan terdakwa dijatuhi hukuman, dahsyat betul. Betul-betul melampaui dimensi kemanusiaan yang saya sebut tadi. Tapi selesai masalah.
Belum juga. Jaksa sudah. Pergulatan batinnya sedemikian rupa. Hakim sudah. Bagaimana berkecamuk dalam dada antara yakin dan tidak yakin. Seringnya berada di tengah-tengah. Tibalah hari eksekusi. Bicara tentang eksekusi, tiba-tiba saya teringat Rian ini. Rian Jombang. Itu tuh pelaku. Korbannya bukan cuma satu, banyak. Anehnya Rian Jombang ini sudah dijatuhi hukuman sekian belas tahun silam. Tapi sampai sekarang kapan dia akan dieksekusi, kapan akan ditembak, tidak jelas juga tanggalnya. Tapi sudahlah, saya tidak berbicara soal Rian. Saya bicara kembali saja tentang hari eksekusi. Seorang terpidana akan didudukkan di sebuah kursi pakai baju putih seperti ini. Dan ada cahaya, lampu di 4 sudut lapangan eksekusi itu. Plus 1 lampu lagi. Lampu kecil yang dipasang di dada sebelah kiri. Di balik baju si terpidana. Dan di momen-momen genting ketika nyawa akan lepas dari badan itu, satu regu eksekutor akan berdiri sekian meter dari si terpidana. Masing-masing menggenggam senjata laras panjang. Tapi betapapun ada sekian banyak personil, namun yang senjatanya betul-betul berisi peluru cuma satu. Selebihnya hampa. Kenapa dibikin begitu? Ya karena harus diakui, mencabut nyawa orang bagi orang kebanyakan itu bukan peristiwa yang menyenangkan. Apalagi kalau ada konflik batin. Bahwa tidak pantas sesungguhnya manusia mengambil alih hak Tuhan untuk mengatakan seseorang layak dijatuhi hukuman. Kalau sudah ada berkecamuk semacam itu dalam hati, kita bisa bayangkanlah bagaimana regu eksekutor itu akan bimbang, akan ragu, akan sangsi, akan bertanya-tanya, bahkan mungkin lutut mereka akan gemetar. Benarkah saya harus melakukan ini? Bagaimana nanti kalau suatu saat Tuhan bertanya ke saya, kenapa kau tembak dia? Sulit jawabannya, karena saya cuma bisa mengatakan karena perintah Tuhan. Sepertinya bukan jawaban yang ideal, yang akan kemudian diterima oleh Tuhan. Nah, satu regu bawa senjata semua yang berisi peluru tajam hanya satu. Supaya mereka semua bisa lebih terkendali psikologisnya. Supaya konon lebih tenang dalam menjalankan tugas untuk menembak sang terpidana. Waktu untuk hidup tinggal sedikit. Semua lampu dimatikan. Gelap gulita. Tinggal satu lampu yang menyala. Lampu yang ada di sisi kiri dada si terpidana. Lampu yang menyala kecil itu menjadi titik bidik. Menjadi titik sasaran yang harus ditembak secara tepat oleh tim eksekutor. Lalu pimpinan eksekusi memberikan aba-aba. Tembak! Jeger! Masuk satu. Jatuh. Suara napas yang tersisa. Semacam itu. Kalau kita lihat dari depan ada bercak yang kecil saja tempat masuknya peluru. Tapi kalau kemudian tubuh si terpidana yang sudah tertelentang itu dibalik, ditelungkupkan, kita bisa lihat genangan ternyata justru banyaknya di belakang. Kenapa? Karena ternyata seorang pimpinan eksekusi bercerita ke saya, gerakan peluru itu sesungguhnya tidak hanya lurus. Dia lurus tapi sambil berputar seperti angin tornado. Makin ke depan makin besar putarannya. Dan itu yang membuat kenapa genangan justru menumpuk di belakang. Karena begitu peluru masuk, peluru itu tidak hanya lurus tapi juga berputar di dalam dada. Semakin lama semakin besar lingkarannya. Menumpuk di belakang. Langsung tidak. Karena ada studi yang mengatakan dari sekian banyak cara eksekusi, tembak sesungguhnya justru tergolong lama. Ada yang menggunakan gas beracun.
ada yang menggunakan gantung, ada yang menggunakan tembak, ada yang menggunakan pancung. Memang tidak ada yang enak, tidak ada yang menyenangkan. Tapi kata riset, yang justru paling cepat membuat manusia pindah ke alam baka, justru pancung. Bukan tembak, bukan racun, bukan gantung, tapi pancung. Tapi membayangkannya luar biasa ngeri. Membayangkan betapa kepala terpisah dari badannya itu mengerikannya ampun-ampun. Tapi ternyata itu yang paling cepat bikin. Kembali ke pokok persoalan. Mudah-mudahan sekarang kita bisa paham bahwa proses sidang, proses hukum, proses pidana, apalagi sampai kemudian memutus hidup manusia harus berhenti, tetap saja penuh dengan pergolakan jiwa. Respek saya kepada seluruh penggawa hukum yang sudah bisa-bisanya menepis keraguan-raguan yang sesungguhnya sangat manusiawi dari diri mereka. Betapa dahsyatnya jaksa, hakim, eksekutor bersepakat sekata bahwa sang terpidana memang harus kita kirim lebih cepat bertemu dengan Tuhannya. Jangan sampai kejadian seperti itu. Karena walau bagaimanapun betapapun menakutkan, betapapun mengerikan, betapapun menyedihkan, memang lebih baik kalau tetap jadi misteri saja. Tetap di tangan Tuhan saja. Jangan berikan kepada manusia.